Yang lain pada kemana ya? Baru 2 orang. Ya belum monitor kayaknya Pak. Tapi tadi udah pada jauh. Samarinda Balikpapan di close kah jalanan atau tetap boleh lalu lintasnya kayak biasa? Siap, sejauh ini masih seperti biasa Pak, cuman kurang tahu kalau ke arah kilo 38 ke atas itu Pak. Belum ada ini berarti penutupan antar wilayah berarti ya? Belum ada Pak. Cuman dari yang ada pengetatan tuh di bandara kalau nggak salah Pak. Di Bandara Balikpapan? Siap. Soalnya kita ada rencana mau mengadakan event sih sekitar seminggu, kurang dari seminggu setelah Lebaran kayaknya. Lupa tanggal 11-belasan gitu. Cuma dalam aja sih, maksudnya dalam region Kalimantan Timur gitu, untuk Pemda-Pemdanya. Sepertinya kalau antara Papan Samarinda nggak ada pengetatan sih Pak. Dari wali kota juga belum ada mengeluarkan untuk antar kota itu Pak. Tapi belum tahu nanti ini Pak mendekati Lebaran. Ya, biasanya kayak gitu kan, suka berubah seiring dengan Siap. waktu. Siap, iya Pak. Kita mulai aja ya, sudah ada lumayan ini makhluknya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hari ini kita akan diskusi tentang salah satu service Amazon Web Service yang cukup menarik. Kita bisa membuat media penyimpanan mirip seperti Google Drive ya Bapak Ibu. Nah, kalau biasanya Bapak Ibu langsung pakai aja Google Drive, kali ini kita membuat sebuah layanan seperti Google Drive. Nah, ini mungkin kalau nanti Bapak Ibu mau bisnis konten, yaitu konten yang dijual ya maksudnya, kayak mungkin dulu Bapak Ibu sering nonton di Indo XX1 atau apalagi ya, bioskopkeren.com dan yang lain-lain, itu kan mereka sebenarnya pakai storage ya, pakai media penyimpanan untuk menyimpan video-videonya kemudian di streamingkan. Nah, ini layanannya sebenarnya bisa kita buat dengan menggunakan Amazon S3 atau storage dari Amazon. Hari ini kita akan coba diskusi tentang AWS S3. Share screen saya udah terlihatkah? Sudah Pak. Sudah Pak. Sudah Pak. Nah, Amazon S3 ini merupakan salah satu service penyimpanan dari Amazon. Kepanjangannya Simple Storage Service. Ini layanan yang digunakan menyimpan objek. Jadi apapun yang diupload ke dalam S3 ini akan dianggap sebagai objek. Objeknya itu bisa berukuran 1 byte sampai dengan 5 terabyte. Nah, jadi kalau teman-teman ada yang buka layanan download video atau streaming 4K misalkan, atau kalau yang suka main game kayak Dede gitu bisa naruh jamnya di situ ya. Memang itu ilegal sih, tapi kalau misalkan kita enkripsi mungkin orang nggak tahu. Naruh game itu kan besar-besar tuh, bisa sampai belasan giga ya. Jadi kalau di Amazon S3 ini dia bisa nampung satu filenya itu sebesar 5 tera. Bayangkan harddisk kita aja mungkin paling gede kalau kita punya harddisk backup gitu ya, eksternal itu paling gede mungkin tuh 2 tera. 2 tera itu kan isinya macam-macam. Nah, ini dengan Amazon S3
satu file itu bisa sampai dengan 5 tera gitu. Itu kan luar biasa sekali, sangat besar ya. Kemudian S3 ini juga sangat scalable, jadi pada saat dia dibaca dan ditulis secara bersamaan oleh banyak pihak, itu tidak akan mengalami penurunan performance. Beda kayak hard disk kita gitu ya. Kalau hard disk kita kan kita akses banyak-banyak, atau misalkan hard disk Bapak Ibu di sharing gitu, kemudian diakses oleh banyak pihak, nah itu kan pasti performanya akan turun. Tapi kalau di Amazon S3 ini performanya bisa dijaga oleh pihak Amazon untuk tidak mengalami penurunan, sehingga apapun yang akses itu dia tidak terlalu bermasalah gitu, dia tidak akan mengalami penurunan kinerja. Nah, selain tadi yang saya sampaikan, hal-hal lain yang mungkin juga kita dapatkan dari Amazon AWS S3 ini, ya kita bisa mengelola media penyimpanan tersebut, termasuk juga mengontrol keamanannya. Jadi fitur keamanannya cukup banyak, mau kita enkripsi, mau kita atur siapa yang boleh baca, segala macam, itu jauh lebih kompleks sebenarnya, jauh lebih banyak kalau kita bandingkan dengan dari Google Drive atau Dropbox. Nah, Google Drive dan Dropbox memang didesain sesederhana mungkin, tapi kalau Bapak Ibu ingin media penyimpanan online yang lebih kompleks, kontrolnya, kemudian pengelolaannya, Bapak Ibu bisa coba AWS S3 ini. Kemudian juga secara fungsional, dia juga bisa menyimpan objek unlimited. Jadi seberapa banyak pun Bapak Ibu simpan dalam situ, dia tidak akan bermasalah. Dia hampir-hampir unlimited lah, bisa dikatakan seperti itu. Tinggal uangnya aja lagi sanggup bayar berapa untuk sebulannya ataupun setahunnya ketika kita menggunakan layanan AWS S3 ini. Kemudian karena dia berbasis cloud seperti Google Drive dan Dropbox, maka Bapak Ibu bisa akses kapan saja dan di mana saja selama ada koneksi internet. Nah, kalau kita tinjau seberapa tangguh atau durable-nya, maka kita bisa lihat di sini, ini durable-nya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9. Ada 9 angka di belakang koma, jadi 99, ya 9 ketangguhannya. Jadi ini bisa dianggap tahan terhadap kehilangan data ya. Jadi tingkatnya sebegitu tingginya. Kemudian ketersediaannya ini 99,99%. Jadi kalau Bapak Ibu akses itu ketersediaan datanya atau kesediaan hard disk di S3 yang standar ya Bapak Ibu itu mencapai 99,99%. Nah, biasanya kalau SLA-nya bank atau service level agreement-nya bank itu paling maksimum biasanya 99,98 lah. Paling mentok seperti itu rata-rata. Jadi ini lebih tinggi. Memang SLA, ini istilahnya SLA ya Bapak Ibu. SLA itu harusnya penyedia layanan seperti Amazon ini harusnya lebih tinggi, karena kan kadang kita pakai SLA ini untuk bikin layanan juga gitu. Jadi kalau provider layanan harusnya SLA-nya lebih tinggi daripada kita yang membuat sebuah layanan dengan berbasiskan Amazon S3. Nah, kemudian kalau kita bikin layanan yang akses infrequent access, kita bisa pakai yang S3 standar IA atau infrequent access. Ini sedikit di bawah Amazon standar. Kita bisa lihat di sini availability-nya sekian, kemudian durability-nya sekian. Terus yang berikutnya ada reduce redundancy storage. Nah, ini sekian untuk durability-nya, kemudian availability-nya 99,99%. Untuk apa Amazon ini
AWS S3 ini digunakan, kita bisa gunakan S3 ini untuk bikin website statik, atau kita mau tadi ya, contohnya kita bikin layanan streaming video misalkan. Nah, itu kita bisa pakai, atau istilah lainnya content delivery network. Jadi jaringan komputer atau jaringan internet yang kita pakai untuk menyampaikan kontennya bisa macam-macam, bisa video, bisa tadi kalau misalkan mau bikin layanan download game dan segala macam, nah itu kita bisa gunakan Amazon S3 ini. Nah, selain itu kita bisa bikin website statik. Nanti kita akan coba hand-on sedikit gimana cara bikin static website. Nanti kita bisa upload ke Amazon S3, kemudian Bapak Ibu bisa sampaikan linknya, atau misalkan Bapak Ibu ingin bikin website pribadi, ya Bapak Ibu bisa buat juga di situ. Nah, ini yang agak saya masih belum lihat untuk JavaScript-nya ini, entah saya yang salah setting atau memang kurang disupport full oleh Amazon S3. Saya coba upload yang pakai leaflet, maksudnya JavaScript untuk modul leaflet itu nggak jalan. Jadi mungkin JavaScript yang lebih sederhana atau lebih simpel kali ya. Jadi lihat-lihat juga JavaScript yang kita gunakan, bisa jadi tidak terdeliver dengan baik, karena yang saya pakai dia ada import modulnya segala macam. Nanti kita bisa cek di hand-ons nanti. Kemudian ini juga bisa kita pakai untuk menyimpan proses komputasi dan analitik yang cukup besar. Misalkan analisis transaksi finansial, atau kalau teman-teman bikin kayak di website itu kan kadang ada analitik seberapa banyak orang yang sudah mengunjungi website, dari negara mana gitu. Nah, itu kita juga bisa gunakan Amazon S3 ini sebagai media penyimpanannya. Atau teman-teman punya satu file yang diakses oleh banyak pihak, misalkan dataset. Kalau di kepolisian mungkin apa ya, dataset pelanggaran lalu lintas misalkan, atau dataset tindak pencurian. Nah, itu mungkin dijadikan bahan penelitian oleh teman-teman di kepolisian atau teman-teman di law enforcement gitu, atau bagian hukum yang lain. Nah, itu kan juga bisa di-sharing dengan menggunakan Amazon S3. Nah, ini tabelnya, kalau misalkan Bapak Ibu berminat untuk menggunakan Amazon S3 ini cocoknya buat apa, kita bisa lihat tabel ini. Jadi tidak selalu Amazon S3 ini cocok untuk berbagai macam keperluan, Bapak Ibu. Misalkan saja kalau kita mau bikin website yang dinamik, ya website sekarang kan rata-rata dinamik ya Bapak Ibu. Nah, ini nggak cocok karena memang penggunaannya Amazon S3 ini adalah untuk keperluan yang statik seperti itu. Nah, tadi sudah saya sampaikan bahwa AWS S3 ini menyimpan objek. Nah, jadi file Bapak Ibu, objek file apapun, file audio, video, Microsoft Word, PowerPoint, dan segala macam itu akan dianggap sebagai objek. Ukurannya dari 1 sampai dengan 5 GB. Kemudian selain objek, kita juga bisa memberikan metadata. Metadata ini keterangan tentang objek tersebut. Jadi kita bisa memberikan keterangan apa saja sih sebenarnya yang terkait informasi file yang kita simpan atau objek tersebut, ya. File yang sudah dirubah menjadi bentuk objek tersebut, kita bisa berikan keterangan di metadata ini. Kemudian seluruh objek tadi itu disimpan di dalam bucket. Jadi istilahnya kalau di Amazon S3 ini
menganggap harddisk itu adalah sebuah bucket. Bucket itu kayak ember, ya, anggap aja seperti itu. Jadi semua objek ini disimpan ke dalam bucket. Nah, kalau objek tadi jumlahnya unlimited, objek ini unlimited, ini mau disimpan berapapun unlimited. Tapi kalau bucket ini dibatasi, setiap user hanya boleh punya 100 bucket dan unik. Nama bucketnya ini harus unik. Tidak boleh ada yang sama, karena nanti kan bucket ini bisa kita akses lewat URL di internet. Kemudian di dalam istilah key, ya Bapak Ibu, atau kalau kita sederhanakan, key ini adalah nama folder dan nama file. Nah, nama folder dan nama file. Jadi kalau kita bisa, contohnya ya, kalau kita bisa punya salah satu file di dalam satu folder, ini foldernya, ini filenya, ini bucketnya atau ini harddisknya, maka nama ditambahkan key yang ini akan dipakai untuk URL atau alamat aksesnya seperti itu. Jadi kita bisa mengakses dengan menggunakan model seperti ini. Ini adalah bucketnya atau harddisknya, ini foldernya, ini adalah filenya. Nanti kita akan hand-on atau kita coba aja langsung setelah ini. Strukturnya kira-kira seperti ini. Jadi ini harddisk atau bucket tadi ya istilahnya. Saya sederhanakan saja ini namanya harddisk, bucket ini harddisk. Ini juga harddisk. Seperti Bapak Ibu ingat kan, harddisk itu nggak boleh namanya sama kan Bapak Ibu. Kalau misalnya ini harddisk yang drive C, ini drive D, ini drive E. Kira-kira seperti itu. Kemudian ada objek. Objek ini bisa file atau folder. Aduh, jelek sekali. Ya, file dan folder, anggapannya seperti itu. Sama, ini juga file folder, ini juga file folder. Ini juga bisa file, bisa juga folder. Nah, ini nggak usah. Ini data ini akan disimpan secara redundan. Maksudnya dia akan disebar di dalam beberapa data center ya Bapak Ibu, dalam satu region. Misalkan regionnya, sebentar, contohnya ini region mana ya? Kalau kita pakai ini North Virginia misalkan ya. Berarti kalau misalkan di North Virginia ada beberapa data center, ini disimpan di data center 1 misalkan, ini simpan di data center 2, nah, ini disimpan di data center 3 seperti itu. Sehingga apa, kalau misalkan data center 1 tewas, ya, data center 2 masih bisa backup. Dan biasanya data centernya dalam satu region itu minimal kalau nggak salah 2 ya Bapak Ibu, tapi biasanya sih lebih dari 2. Jadi jangan khawatir filenya Bapak Ibu itu hilang atau tidak bisa diakses ya. Kemudian seamless scaling ini Bapak Ibu bisa menambahkan file ini lebih banyak lagi, itu tidak akan kerasa ternyata bucketnya Bapak Ibu akan bertambah makin besar. Jadi ukuran bucketnya ini tidak akan ini ya Bapak Ibu, tidak akan terlihat fix gitu ya. Jadi tiba-tiba kalau Bapak Ibu nambahin file dia akan membesar, tambahin file lagi dia akan membesar seperti itu. Apa saja operasi yang bisa Bapak Ibu lakukan di dalam Bapak Ibu bisa bikin bucket, maksudnya bikin bucket tadi bikin harddisk ya Bapak Ibu. Jadi anggap saja seolah bikin harddisk, kemudian
write object, maksudnya Bapak Ibu mengupload folder itu juga sebenarnya masuk dalam sebuah objek. Kemudian read, ini sebenarnya mirip sekali kalau Bapak Ibu lihat dari atas sampai bawah ini. Kalau belajar sistem operasi ya, Bapak Ibu akan lihat ini sama dengan file management. Anggap aja seperti itu. Jadi Bapak Ibu bisa melakukan seperti yang Bapak Ibu lakukan di Windows Explorer. Jadi kalau Bapak Ibu buka Windows Explorer atau file manager, anything apapun, ya hampir semua fungsi inti dari pengelolaan file itu bisa dilakukan di dalam AWS S3. Oke, untuk Glacier saya terangkan di pertemuan, kita masih ada satu pertemuan kali kayaknya minggu depan. Kita bisa beralih ke prakteknya sekarang. Oke. Kalau Bapak Ibu sudah login ke dalam AWS Management Console, kemarin tinggal ini ya Bapak Ibu. Contohnya ini masuk ke sini, AWS Educate, nanti ke AWS account-nya. Kemudian nanti Bapak Ibu ke starter account, nanti muncul ini, nanti masuk ke AWS Console, diklik, nanti muncul seperti ini. Nah, kalau di sini belum ada S3-nya, Bapak Ibu bisa klik Services di sini, cari di bagian Storage. Kalau sudah, ini diklik. Kita bisa mulai dengan create bucket. Nah, tadi saya sudah sampaikan, create bucket ini kita hard disk, Bapak Ibu. Sederhana. Buat hard disk. Saya kasih nama apa ya? Anggap aja seperti itu ya Bapak Ibu. Hard disk 1 misalkan. Kemudian ini regionnya. Ya kita cuma dikasih satu region sebenarnya kalau pakai AWS Educate. Ini bisa kita hilangkan centangannya. Kita mau bucket kita ini bisa diakses online. Kemudian yang lain-lain baru default saja, kecuali kalau Bapak Ibu ingin, saya ingin mengamankan dengan enkripsi. Nah, Bapak Ibu bisa tambahkan di sini enkripsi. Jadi nanti semua file yang Bapak Ibu atau objek yang Bapak Ibu taruh di dalam storage S3 ini dienkripsi. Jadi ketika file itu sudah masuk ke dalam sistemnya si AWS atau dalam S3-nya itu sudah dienkripsi di sana. Nah, kalau sudah bisa create bucket atau kita sudah ada. Nah, ini tadi kan syaratnya harus unik ya Bapak Ibu. Kita cari nama lagi misalkan saya kasih aja namanya kayak gini ya Bapak Ibu. Mudah-mudahan belum ada yang pakai bucket. Oke, belum ada create bucket. Tadi kan syaratnya bucket itu yang ini ya tadi Bapak Ibu. Syaratnya bucket harus unik. Yang nomor 2 ini Bapak Ibu. Oke, ini bucketnya udah jadi. Ada tadi namanya penyimpanan Dedi. Kalau ini kita klik, isinya masih kosong. Jadi isinya masih kosong Bapak Ibu. Kita coba bikin satu folder dan bikin satu buah file lah. Atau upload. Kita bikin folder dulu. Seperti itu misalnya. Create folder. Ini udah jadi Bapak Ibu. Kemudian kita upload file.
terserah aja file apa gitu. Saya mau coba picture deh. Ini coba ini ya. Kalau sudah, ini bisa kita upload. Oke, sudah. Ini bisa kita close. Nah, ini udah ada 2 file Bapak Ibu. Sudah ada 2 file. Misalkan kita mau coba akses yang ini ya Bapak Ibu. Ini saya copy URL-nya. Kita coba akses. Nah, ini. Nah, itu kan masih nggak bisa ya Bapak Ibu. Jadi kalau ini saya taruh di chat, Bapak Ibu bisa coba itu aksesnya. Masih belum bisa. Kenapa? Karena kita belum set dia bisa diakses publik atau enggak. Nah, ini kita bisa berikan akses publik. Misalkan kita mau buat semuanya akses publik ya Bapak Ibu. Ini kita bisa action, nanti kita make public. Nah, di sini ada keterangannya, intinya Bapak Ibu kalau mau buat ini terakses publik harus hati-hati seperti itulah. Make public. Oke, ini sudah bisa diakses publik. Kita coba lagi. Saya mau akses ini, misalkan copy URL. Kita pastekan di browser yang lain. Ini saya kebetulan pakai browser Edge Bapak Ibu. Ini kita coba. Ntar, nah ini udah bisa kebuka. Oke, jadi ini udah bisa diakses. Bapak Ibu silahkan aja akses. Itu ada di chat, saya taruh linknya. Kalau karena sudah online, harusnya Bapak Ibu semua udah bisa akses. Nah, kita coba bikin satu file HTML ya Bapak Ibu. Atau kita upload saja. Ini saya coba buka, saya buat satu file HTML ya Bapak Ibu. Ini contoh saja. Coba saya, ini saya taruh di desktop. Kan tadi di dalam keterangan ini kita bisa bikin yang ini tadi Bapak Ibu. Static website. Nah, kita bisa bikin static website. Nah, kita bikin aja, ini contoh aja. Ini nanti akan menampilkan ini ya Bapak Ibu. Storage S3 di AWS. Ini bisa kita save, kita upload. Add file di desktop. Nah, ini open. Kita upload Bapak Ibu. Oke, sukses tulisannya. Kita close. Nah, ini kan belum public ya Bapak Ibu. Ini tadi kita barusan upload, belum public, dibuat public dulu. Action, make public. Oke, sudah sukses make public. Nah, ini bisa juga diakses. Tinggal Bapak Ibu kopikan URL-nya. Silahkan kalau mau akses. Itu sudah jadi website sederhana aja, cuma menampilkan tulisan tadi. Ini bisa kita coba pakai ini Edge. Di sini kita coba gitu, kemudian enter. Nah, ini websitenya. Websitenya cuma menampilkan tulisan ini, kan kita cuma mau naruh ini aja tadi. Kalau Bapak Ibu mau taruh yang lain-lainnya silahkan. Termasuk ini juga kan title-nya juga sudah terbentuk di situ. Jadi bisa ya Bapak Ibu, kita bisa gunakan untuk membuat
website sederhana. Cuma kalau kita taruh ada JS-nya, ini tadi saya udah nyoba juga. Saya pakai leaflet. Misalkan saya upload leaflet, saya contohkan. Saya coba upload leaflet. Saya upload, kemudian saya buat start ini ya Bapak. Saya buat public, make public. Kemudian saya coba copy URL. Nah ini kadang leafletnya nggak jalan Bapak Ibu. Leaflet ini ada modul tertentu juga di dalamnya. Nah ini harusnya, oh jalan ternyata. Tadi nggak mau jalan. Nah ini kita bisa bikin sistem informasi geografi yang sederhana ya Bapak, dengan menggunakan JavaScript tadi. Jadi di sini dituliskan, nah ini sh JavaScript. Jadi lihat tadi JavaScript Bapak Ibu, isinya JavaScript. Kalau Bapak Ibu lihat isinya leaflet tadi ini, nah ini JavaScript. Oke, ini untuk meng-create something, kita bisa bikin objek di dalam paket kita. Nah, gimana kalau misalkan kita memindahkan objek tersebut? Kalau di Google Drive kan enak sekali, tinggal di drag and drop lah istilahnya gitu. Tinggal diseret-seret saja ke folder. Kalau di sini agak beda sedikit. Misalkan kita mau memindahkan indeks HTML ini ke dalam folder 1, Bapak Ibu bisa checkmark dulu, kemudian action, kita move Bapak Ibu, move. Kita bisa browse S3 kita taruh di folder 1 ya Bapak Ibu. Choose destination. Kalau sudah, kita klik move. Kita bisa close. Nah, sekarang indeks titik HTML-nya tadi udah kita pindahkan ke dalam. Nah, sehingga nanti URL-nya akan ganti ya Bapak Ibu. Ini copy URL saja. Kita coba ke sini. Ini tadi kan masih di sini ya Bapak Ibu. Masih di depan. Belum ada foldernya di sini. Coba kita refresh. Nah, nggak mau, dia muncul error. Ini kita pastekan URL yang baru tadi. Ada folder 1 index.html. Ini kita bisa enter. Nah, ini udah pindah. Dia berada di folder 1. Jadi ini folder, kemudian ini filenya. Ini bucketnya. Jadi konsep yang tadi, nah konsep yang tadi ini ada ya Bapak Ibu. Ini bucket, kemudian folder, kemudian ini filenya. Oke, lupa, saya kopikan linknya dulu. Nah, Bapak Ibu bisa coba dari tempatnya Bapak Ibu masing-masing, itu linknya. Baik, kira-kira seperti itu untuk Amazon AWS S3 service atau service yang bisa kita gunakan untuk menyimpan objek. Objek ini statik ya harapannya Bapak Ibu, kemudian juga bisa kita gunakan untuk membuat website atau kita mau coding sesuatu yang
simple, sesuatu yang sederhana, baik itu menggunakan HTML maupun JavaScript. Sampai sini ada yang mau ditanyakan, Bapak Ibu? Mohon izin, Pak. Ya. Untuk kapasitas tadi kan unlimited ini, Pak ya. Untuk kapasitasnya bukan unlimited, Pak. Kapasitasnya itu ini maksimumnya 5 GB, 5 terabyte, sorry. Oh ya. Dan ada juga untuk jumlah yang bisa objeknya diakses. yang unlimited. Oh ya. Dan bisa juga diakses dengan publik dan juga untuk yang online, yang tidak bisa diakses oleh publik. Nah, yang mau saya tanyakan, Pak, untuk privasinya ini akurasinya gimana, Pak ya? Kalau dia tidak bisa diakses publik maksudnya ya, Pak? Iya, siap. Ya, kalau mau tidak akses publik jangan pertama kita nggak akses publik tadi yang di sini. Misalkan mau saya tutup akses publik, ini actionnya tadi publik ya, Bapak Ibu. Tinggal ini yang dijadikan tidak publik seperti itu. Kemudian kalau Bapak Ibu ingin lebih aman lagi, tes. Halo, bisa terdengar kan? Oke. Siap, Pak. Kalau Siap, Bapak masih Ibu dengar, ingin Pak. lebih aman lagi, misalkan Bapak Ibu, saya nggak mau penyimpanan saya diakses oleh Amazon, atau kalaupun diakses oleh Amazon, dia masih cenderungnya aman gitu. Ketika Bapak Ibu bikin paket, nah ini pertama Bapak Ibu bisa diblok semua biar nggak diakses oleh publik di sini. Kemudian di bagian enkripsi Bapak Ibu aktifkan enkripsinya biar lebih aman. Nah, jadi dengan metode ini diharapkan data yang Bapak Ibu simpan di sana itu aman lah, relatif aman gitu ya Bapak Ibu, tidak rawan untuk dicuri, ataupun kalau misalkan dicuri juga mungkin butuh waktu yang cukup panjang untuk membuka file-file yang ada di sana karena memang sudah terenkripsi. Jadi jaminan dari pihak AWS selama Bapak Ibu mengkonfigurasikan ini dengan benar, datanya Bapak Ibu di sana itu akan aman seperti itu. Gimana Pak Lamsiar? Siap, Pak. Terima kasih, Pak, untuk kejelasannya, Pak. Yang lain mungkin ada yang ingin ditanyakan? Bapak Ibu yang lain? Nah, mungkin juga sebagai informasi ke Bapak Ibu, Amazon ini juga menyediakan cloud yang untuk pemerintahan ya Bapak Ibu. Jadi kayak pemerintah Amerika itu mereka punya, saya lupa, 2 data centernya AWS kayaknya itu, atau 2 regionnya AWS itu khusus untuk pemerintah Amerika dan tidak dikonsumsi secara publik ya, tadi terkait dengan pertanyaannya Pak Lamsihar tadi. Jadi memang dikhususkan untuk government, dan Amazon juga menjamin lah ibaratnya bahwa data center mereka yang khusus digunakan untuk government tadi itu tidak akan bocor ataupun tidak akan datanya itu bisa diintip oleh orang-orang yang tidak bertanggung. Jadi Amazon memberikan garansi modelnya seperti itu. Tapi itu khusus ya Bapak Ibu, khusus untuk data center yang miliknya pemerintah USA. Bukan miliknya pemerintah USA, tapi dikhususkan untuk pemerintah USA. Data centernya tetap punyanya AWS. Gitu. Nah, hampir semua penyedia layanan, bukan hanya AWS, Alibaba Cloud misalkan, ya, kalau di Indonesia ada Alibaba Cloud data centernya, kemudian Huawei, Oracle, Azure dari Microsoft, mereka selalu memberikan metode-metode yang bisa kita gunakan untuk mengamankan data-data kita di sana. Jadi kalau itu datanya tidak bersifat rahasia banget, kan sekarang juga kalau menurut Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik kan
data itu yang rahasia hanya sedikit, Bapak Ibu. Data pemerintahan itu yang dirahasiakan atau informasi yang dikhususkan atau informasi yang dirahasiakan itu sangat sedikit sekali udah jumlahnya. Nah, mungkin bisa Bapak Ibu simpan tetap berada di dalam data center kantor masing-masing atau di dalam server di kantor masing-masing. Sisanya yang banyak sekali itu pastinya adalah data atau informasi publik. Nah, ini Bapak Ibu di layanan-layanan cloud yang ada di internet ya, macam-macam, tergantung Bapak Ibu maunya yang mana atau Bapak Ibu perlunya yang mana, tinggal Bapak Ibu langgan saja gitu. Jadi daripada repot Bapak Ibu harus investasi beli server, beli storage dan segala macam, mungkin bisa disiasati dengan data-data atau informasi publik yang memang sifatnya publik sesuai dengan Undang-Undang KIP, Undang-Undang Terbuka Informasi Publik. Ibu bisa taruh di cloud. Tapi kalau misalkan data itu adalah data yang dikecualikan, data yang dirahasiakan menurut Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik, Bapak Ibu bisa taruh di server sendiri di kantor gitu. Jadi bijaklah dalam memilah informasi, kemudian juga nanti menempatkan mau ditaruh di mana informasi atau data tersebut. Oke Bapak Ibu, ada lagi yang mau ditanya? Mungkin terakhir Pak, satu lagi Pak. Silakan. Ini kan ada untuk akses publik ini Pak ya. Kalau misalnya ini Pak ada yang mengakses punya kita ini untuk data publik ini, ada semacam notifikasi atau gimana Pak ke kita Pak? Nggak ada Pak. Nggak ada notifnya nih. Tapi bisa sih kalau mau dibuatkan kayak semacam skripnya gitu, kalau ada yang akses itu kayaknya bisa gitu. Cuma siapa yang akses gitu, kayak di Google Drive itu kan kadang kelihatan, misalkan kita nge-share ini nih, nge-share file doc gitu ya. Nah, pada saat kita nge-share file doc itu kan kita bisa tahu siapa aja yang lagi edit file doc-nya gitu, nanti muncul ikonnya di atas, atau siapa yang terakhir mengakses itu kan juga kadang kelihatan. Nah, kalau di AWS kayaknya sih bisa, tapi perlu cara khusus gitu loh Pak. Tidak seperti di tidak seperti di dalam Google Drive gitu ya. Jadi kalau di Google Drive itu kan sangat simpel sekali. Nah, kalau ini kan kita harus mengolahnya dulu baru kita bisa tahu, oh file saya sedang diakses. Karena akses file itu pasti akan ketahuan di dalam sistem. Cuma di AWS ini agak-agak sedikit perlu cara tertentu yang mungkin tidak segampang di Google Drive tadi ya, karena kita ini kan membuat layanan. Kalau di Google Drive kan kita memakai layanan, jadi bedanya mungkin seperti itu Bapak Ibu. Kalau di Google Drive kita pemakai layanan, kalau di Amazon S3 ini kita adalah pembuat layanan, jadi kita upgrade ibaratnya satu tingkat di atasnya. Ya, kalau Bapak Ibu kuliah di ilmu komputer itu kan Bapak Ibu membuat sesuatu. Nah, kalau selama ini Bapak Ibu cuma memakai saja, tadinya Bapak Ibu cuma pakai Microsoft Word, pakai PowerPoint, atau pakai internet, layanan-layanan internet, sekarang Bapak Ibu di posisi sebagai pembuat. Pastinya akan jauh lebih kompleks kan yang dikerjakan. Akan jauh lebih banyak yang harus dikerjakan, karena Bapak Ibu sebagai posisinya udah upgrade lah, naik satu tingkat. Jadi kalau Bapak Ibu ditanya, ngapain kamu kuliah di komputer, di kursusan aja bisa, nah itu kadang pertanyaan-pertanyaan itu sering muncul. Waktu saya kuliah ilmu komputer juga pertama kali juga gitu. Saya bilang, saya posisinya bukan pemakai. Kalau di kursusan itu pemakai. Tapi kalau Bapak Ibu sekarang kuliah di komputer, Bapak Ibu sebagai pembuatnya. Jadi kalau ditanya, bisa nggak Pak dibuatin notifnya gitu? Ya bisa, ada caranya gitu. Ada sesuatu yang harus kita oprek dulu, baru nanti muncul notifnya. Itu kira-kira. Oke, Bapak Ibu, ada lagi mungkin yang mau ditanyakan? Tidak ada? Siap, terima kasih. Cukup mungkin Pak. Oke, baik. Kalau tidak ada lagi yang ditanyakan untuk perkuliahan kita kali ini, saya anggap cukup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.
Selamat pagi, Pak. Luar biasa. Selalu, Pak. Pagi, Pak.